rekonsiliasi dan legasi pada Prabowo Gibran. Soal rekonsiliasi, ini apakah tesis itu masih relevan dengan Pak Prabowo mencalonkan bersama Mas Gibran ya, yang membuat nantinya akan semakin panas hubungannya dengan PDI Perjuangan? Kan gini ya, kita kan bicara kontestasi. Ya. Sebenarnya kontestasi apa sih yang menyebabkan rakyat itu layak berkeringat datang ke TPS? Kontestasi apa sih sebenarnya? Apakah kontestasi kalau di dalam sistem demokrasi yang matang kan nominasinya oleh rakyat, pemilihannya juga oleh rakyat. Di kita bukan nominasinya oleh rakyat. Sehingga kalau kita bicara kontestasi ide siapa? Di partai pengusung perubahan, dari 3 partai politik, ada 2 partai politik yang masih dalam kabinet mendukung program Pak Jokowi. 2 dari partai ini ada menterinya di dalam kabinet yang masih mendukung Pak Jokowi sampai sekarang. Kita menyebutnya koalisi perubahan. Katakanlah begitu. Layak nggak sih? Terus calonnya, nggak usah sebut nama kali ya, meskipun orang tahu begitu ya. Ini kan loyalisnya Pak Jokowi. Ada bekas menterinya Pak Jokowi dan anggota koalisinya Pak Jokowi. Terus apa ini? Yang mau diadu apa? Gagasan apa? Mereka masih dengan Pak Jokowi. Terus kita mau apa? Apa yang ideal di sini? Nggak ada. Berikutnya, ini adalah pertarungan antar partai. Partai mana? Tiketnya nggak cukup. Tiket ini digabung. Ideologinya digabung, garis partainya digabung. Yang mana? Tidak jelas juga. Maka waktu itu saya datang dengan tesis bahwa maka yang layak diadu adalah apa yang sudah berjalan melawan siapa yang mau menentang apa yang sudah berjalan itu. Namanya kabinet. Pertanyaannya, kabinet itu siapa yang mimpin? Presiden. Namanya Pak Jokowi. Jadi kalau kita berbicara kontestasi, makanya koalisi kita kasih nama Koalisi Indonesia Maju itu, karena kita mau membawa tesis dari apa yang digagas oleh Pak Jokowi itu melawan orang lain, dan itu yang lebih relevan. Itu yang lebih relevan untuk diadu. Mengadu apa yang sedang berjalan dengan orang yang mau menantangnya. Waktu itu kita minta, Pak, kita ketemu dengan Pak Jokowi lagi, Pak, kalau bisa kabinet jangan pecah, Pak. Kabinet mengajukan calonnya sendiri, ya kan? Nanti siapa yang mau menentang silakan. Dan kalau bisa, yang menentang itu kalau dia keluar harusnya mundur, Pak. Karena dia dengan mundur mengatakan kami udah gak cocok dengan kabinet itu dan kami mau lawan. Ini calon kami. Asyik lah itu kan. Jadi orang dapat gambaran utuh. Orang dapat gambaran bahwa ini adalah pertarungan antara yang sedang berkuasa, satu pasang, dengan yang keluar entah berapa pasang kita nggak tahu. Tesa antitesa ini. Tesa antitesa. Bang Zulfan kena antitesa juga. Itu dia. Ya kan? Harusnya itu kan yang diteruskan. Begitu saya menyatakan diri antitesa, loh saya nggak sama kamu dong. Masa kita antitesa juga di dalam juga? Kan kacau ini. Nah, tapi ternyata koalisi besarnya nggak muncul. Karena tadi sistem tidak ideal tadi itu. Akhirnya Pak Jokowi tidak berhasil mempertahankan keutuhan kabinet. Akhirnya pecah. Tapi Pak Jokowi masih jadi presiden. Dan dia tentu ingin mengamankan rekonsiliasi dan legasi. Inilah yang terjadi sekarang. Meskipun tadi itu yang keluar-keluar juga masih di dalam, tapi kami menganggap rekonsiliasi ini perlu diteruskan. Dan kami mau melakukan itu. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Sehingga mencari simbol-simbol dari tetap adanya rekonsiliasi dan legasi, itulah yang kita cari. Dapatnya banyak. Mas Gibran bukan cuma menyimpulkan rekonsiliasi dan legasi, tapi juga menyimpulkan generasi baru, generasi muda, dan keberlanjutan dari pemerintahan dan negara ya ke masa-masa yang akan datang.